Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan juga sehat. Ya, masih kita akan mengupdate perkembangan timnas Indonesia. Jadi kita tinggalkan sejenak La Quiense atau gelar ke-15 Real Madrid yang kemarin baru saja di kota ini, di tempat saat ini gue berbicara di London, tepatnya di Wembley. Mereka baru saja mengalahkan Dortmund ya di partai puncak. Dan ini gelar ke-15 buat mereka, atau Los Quiense, bukan Lela tapi Los Quiense. Los Quiense atau gelar yang ke-15 ya. Leave it alone, dan seperti janji gua, kita mampir dulu di Wembley dan kembali ke GBK, dan gue juga terus mengupdate perkembangan tim nasional Indonesia, terutama yang mungkin kira-kira sejam yang lalu ya. Indonesia berhadapan dengan Tanzania di partai friendly ya, bukan friendly juga ya, tapi bukan uji coba juga, bahkan training session. Dan memang seperti apa yang dikatakan oleh Sintayong sebelumnya, dia meminta masyarakat untuk tidak menuntut atau meraih hasil menang, karena memang itu udah jelas statementnya. Artinya Sintayong ingin menjadikan pertandingan yang digelar di Stadion Madia tadi jam 4 sore ini sebagai ajang pemanasan, ajang melihat kekompakan para pemain dan juga menguji detail kecil yang ingin dipertontonkan oleh Sintayong. Karena wajar kemarin atau mungkin dalam 4-5 hari terakhir ya, para pemain itu baru mulai berkumpul, baru mulai banyak lah yang berdatangan. Ada yang memang datang sudah dari seminggu yang lalu, 1, 2, 3 pemain, kemudian gradually atau secara bergelombang sampai Justin Hubner yang kemarin baru mendarat di Indonesia, dan juga Jordi Amat. Ini adalah kloter terakhir. Dan mungkin hanya tinggal menunggu Jay Itses, walaupun Jay Itses sudah dikonfirmasi tidak akan membela timnas menghadapi Irak ya, menghadapi Filipina dia bisa. Nah, jadi yang seperti gue bilang tadi, Sintayong memang ya ingin menjadikan partai ini hanya ngelemesin kaki lah bahasa gampangnya. Dan juga satu yang gue bilang tadi, mencoba detail kecil. Detail kecil itu apa? Kita lihat para pemain memang terutama di babak kedua sebenarnya sama lah, 1 dan 2 itu kelihatan banget ya, banyak banget passing di area mereka sendiri. Dan kalau gue hitung itu rata-rata mereka tidak menguasai bola lebih dari 4 detik ya. Memang ada 1-2 kali di momen tertentu, tapi kelihatannya kalau kita bisa baca dari pertandingan yang berlangsung tadi itu memang ya itu tadi, kekompakan passing, umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki, transisi menyerang ini yang memang ingin dilancarkan lah gitu ya oleh Sintayong kepada para pemainnya. Ini satu catatan yang pertama. Jadi apa yang sudah kita lihat di turnamen Piala Asia kemarin, baik senior maupun U23, dan juga ketika menghadapi Vietnam dalam 2 leg di kualifikasi Piala Dunia ini, memang sudah on the track. Artinya sepak bola era dulu yang asal main buang ke depan, asal cari aman, itu sudah benar-benar ditinggalkan. Dan sepak bola kaki ke kaki ini terus diperdalam, dipertebal, dan itu kemarin dikuatin lagi melawan Tanzania. Jadi ini adalah salah satu manfaat atau tujuan dari digelarnya pertandingan melawan Tanzania ya. Dan itu rame banget yang nonton, hampir full ya kalau nggak salah ya, tapi nanti gua nggak akan bahas soal itu, mungkin di belakang. Nah, yang kedua adalah reaksi dari Sintayong juga ya. Kalau kita lihat di babak pertama itu memang gua dapat info dan juga nonton ya. Setelah gua dapat info, gua lihat highlightsnya. Gua hanya nonton itu babak, jujur gua baru nonton full itu yang babak kedua lah gitu ya, karena karena di sini tuh tadi gue baru bangun jam 10-an, which is kalau di Indonesia itu pas kick off. Jadi gue agak tinggal babak pertama, dan gue dapat streamingan karena kalau nonton video.com nggak bisa di sini ya, karena itu beda negara. Anyway, reaksi yang ditunjukkan Sintayong tadi di babak kedua itu juga bukan soal strategi, tapi bagaimana dia melindungi para pemainnya dari cedera, karena ada banyak benturan-benturan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Tanzania, sehingga akhirnya babak kedua awal ditarik keluar Hernando Ari. Kalau Hernando Ari mungkin lebih kepada memberikan competitiveness level kepada Muhammad Aristantrio, tapi yang lain kemudian yang diganti berturut-turut adalah Muhammad Ferrari dimasukkan, kemudian Pratama Arhan dimasukkan juga, lalu juga Ricky Kambuaya. Jadi ada 4 pemain yang dilakukan yang masuk di babak yang
kedua awal menggantikan tentunya Hernando Ari, kemudian Asnawi di kanan, lalu Shane Patinama dan juga Marcelino Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini juga dapat benturan lumayan. Dan ya babak pertama memang STE tampil dengan kekuatan yang lebih full ya. Kalau kita lihat dari mulai Mister Gawang ada Hernando Ari, kemudian Asnawi di kanan, Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga ya Sandy Walsh, kemudian di kiri ada Sen Patinama. Jadi full ya, Tom Haye juga Ragnar, pokoknya full lah itu ya, full tim. Ya itu tadi, kemudian ada peluang juga ya, ada beberapa catatan yang gue pengen kasih tahu ke kalian. Pertama soal peluang dari Sen Patinama, ya kita lihat pemain ini membuat kita kaya akan pilihan di back kiri dan juga punya tinggi tubuh yang cukup menjulang. Waktu di Piala Asia Senior gue juga sempat ketemu sama dia. Kemudian juga punya physical strength yang sangat bagus. Dan itu yang pertama. Catatan kedua adalah juga soal Justin Hapner. Ya, Justin Hapner memang baru dimasukin babak kedua, wajar karena dia baru terbang dari Jepang. Tapi kemudian juga soal emosional ya. Ini partai persahabatan, bahkan bukan partai ya. Apa namanya? Training ya, tapi kemudian dia baru masuk menit 78, 10 menit kemudian dia dapat kartu kuning ya Pak. Jadi ada mungkin masalah psikologis ya, kita nggak tahu ya. Ini pelatih sebenarnya yang paling paham, entah STE atau pelatih di Cerezo Osaka atau di Wolverhampton yang mungkin ada koordinasi ya. Gue udah pernah nyinggung soal ini, mungkin kalian yang terus ngikutin channel ini juga tahu. Jadi kita bisa lihat ini pemain yang sangat penting, sangat langka, CB kaki kiri. Seperti kalau di Dortmund Schlotterberg ya. Punya tinggi tubuh juga, bisa nanduk bola, macam-macam lah, posisinya juga versatile. Jadi sayang kalau kemudian banyak karirnya katakanlah tidak accelerate gitu ya karena masalah psikologis ya. Tapi kita berharap ada solusi lah. Ini kan masih muda ya teman-teman. Kita mesti ingat berkali-kali ini pemain masih 21-22 lah kalau nggak salah. Jadi wajar kalau masih labil. Jadi peran dari pelatih yang tepat ini akan membuat seorang pemain itu bisa berkembang. Oke, soal apa lagi? Rumput. Nah, ini soal rumput juga tadi gue lihat, gue nonton. Waduh, ini parah juga ya. Jadi ini adalah isu klasik sebenarnya ya. Gue agak capek sebenarnya ngebahas ini. Cuman apa boleh buat ya. Karena kebetulan kemarin gue nonton final Liga Champions dan mungkin gak apple to apple banget ya ini ya perbandingannya, tapi bisa dijadikan parameter lah. Jadi sebelum pertandingan kan ada Lenny Kravitz ya, pembukaan nyanyi. Itu panggung tuh literally ada di situ, panggung. Ada panggungnya dibuat, hanya mungkin 3-5 menit lah dibuat. Dan dibongkar juga sekitar 3 menit. Karena dia nyanyi itu Lenny Kravitz sekitar 20 menit sebelum kick off. Ya dia nyanyi sekitar 5-10 menit, gue lupa ya. Tapi langsung dibongkar 2-3 menit itu. Nggak ada masalah sebenarnya gitu. Ya walaupun mungkin struktur dari panggung kemarin Lenny Kravitz, kebetulan gue lewat gudang-gudangnya gitu di Wembley, itu ya memang ada rodanya ya, semacam ban yang agak spesial yang tidak merusak rumput ya. Jadi ini diperhatikan benar-benar. Jadi gue tidak mau lagi berdebat soal stadion itu boleh atau enggak buat konser atau enggak. Itu boleh sebenarnya, nggak ada masalah, tinggal bagaimana mengkompromis, toleransi lah kalau bahasa kita yang paling gampang ya. Jadi untuk dicari solusinya, vendor kayak gini banyak kok yang bisa mengkompromiskan penggunaan multipurpose stadion, dan itu sudah seharusnya supaya pemasukan dari yang punya stadion juga bagus, dan mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki stadion tersebut ya, meningkatkan kualitasnya seperti yang dilakukan Madrid di Santiago Bernabeu. Keren banget ya. Oke, terakhir soal penonton yang hadir, sekali lagi gue tidak mau terpecah dengan supporter FOMO atau enggak, karena itu adalah hak mereka, hak setiap orang untuk menaksikan tim nasional Indonesia. Apalagi dia orang Indonesia, dia 100% punya hak. Dan mungkin kalau jadi kita nggak bisa bilang apa-apa, cuman yang hanya bisa gue sampaikan di sini adalah ya menjaga tata tertib itu aja. Seperti kalau kita bukan bertamu ya, kita ke entitas lain, ke entitas yang baru, misalnya kita ke Singapura, ya kita mesti menghormati etika, bukan hanya hukum ya, tapi aturan yang tidak tertulis di entitas tersebut gitu loh. Yang tertulis saja harus kita ikutin, yang nggak tertulis saja harus kita ikutin, apalagi yang tertulis ya. Salah satunya adalah jangan berlebihan mengganggu pemain, itu aja. Jadi nggak ada urusannya
supporter baru atau lama, karena kita juga kan umur segini, waktu kita dulu 10-20 tahun lalu kan juga kita supporter baru gitu ya. Tapi bagaimana kita langsung bisa tune in dengan budaya tersebut. Itu aja sih kalau menurut gua ya. Oke, jadi itu dia update dari gua di video kali ini soal tim nasional Indonesia menghadapi Tanzania. Sekarang tanggal 2, jadi tanggal 3, tanggal 4 berapa hari lagi, 3-4 hari lagi kita akan menghadapi Irak. Mudah-mudahan pemain semua dalam suasana rileks, itu yang paling penting. Kemudian juga tidak ada yang cedera, kalaupun ada yang kurang fit, semoga semakin bugar dan bisa tampil maksimal mengalahkan Irak untuk meraih tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu step menuju Piala Dunia, walaupun itu masih menjadi mimpi, masih jauh, tapi kita rajut pelan-pelan. Kalaupun bukan Piala Dunia kali ini, mudah-mudahan Piala Dunia berikutnya, kalaupun enggak seterusnya, dan kita tidak pernah tertidur untuk bermimpi menuju ke Piala Dunia. Walaupun kita mimpi harus tidur dulu gitu ya. Oke, terima kasih ya. Itu dia sedikit update dari gua dari London, Inggris, dan gua akan segera kembali ke tanah air dalam ya beberapa waktu ke depan. Pokoknya tanggal 6 gua akan ada di Gelora Bung Karno bersama kalian semua nonton. Jadi seperti yang gua bilang, akreditasi gua bermasalah, ya lucu ya. Di UEFA diterima, di dunia diterima, di AFC diterima, tapi di negeri sendiri malah enggak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih udah nonton ya. Salam sehat.